Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tahap perkembangan video. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Melani Miswandi dan, rekan saya Sylvia Rahmadini, Randi Akbar, dan Yunaldi. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Randi. Kepada Randi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan yaitu teknik pengambilan gambar. Kamera merupakan salah satu aspek penting dalam suatu pembuatan film. Fungsi kamera yaitu mengambil atau merekam adegan-adegan yang diarahkan oleh sang sutradara, kemudian divisualisasikan oleh pemain-pemain yang melakukan adegan-adegan. Kamera dioperasikan oleh kru film yang biasa disebut kameramen. Kameramen mengoperasikan kamera sesuai dengan arahan sutradara. Untuk menjadi seorang kameramen, harus mengetahui jenis-jenis kamera, mengenal cara-cara atau teknik memegang kamera, teknik pengambilan gambar, unsur-unsur pengambilan gambar, dan lain-lain. Gerakan kamera atau kamera movement merupakan sebuah aktivitas membangun suasana dramatik dalam sebuah shoot video maupun film dengan cara menggerakkan kamera. Banyak alasan kenapa kamera harus digerakkan. Selain dapat membangun suasana dramatis, pengguna gerakan kamera secara tepat dapat menciptakan visual lebih dinamis, mengarahkan perhatian penonton pada subjek tertentu, mengungkap maupun menyembunyikan dimensi ruang, dan dapat juga untuk menciptakan visual yang lebih ekspresif. Menggerakkan kamera dalam shoot film haruslah memiliki alasan yang cukup kuat. Hal ini bertujuan untuk menghindari shoot-shoot yang tidak penting yang hanya akan memperpanjang durasi film. Ada 8 teknik dasar gerakan kamera yang dapat digunakan dalam pengambilan gambar. Dari masing-masing teknis juga dapat dilakukan kombinasi agar hasil visual lebih kreatif. Yang A, backlight spot. Dalam teknik ini, pengambilan gambar memperlihatkan wajah yang berbayang karena diabaikan oleh lensa kamera. Lensa kamera lebih mengejar cahaya di belakang objek sehingga objek menjadi tidak terkena cahaya. Pada prinsipnya, kamera selalu mengejar cahaya yang lebih terang. Sehingga jika ada objek yang menghalangi cahaya, maka objek tersebut akan terlihat gelap. Efek yang terjadi adalah objek terlihat tidak jelas, sementara background tampak terang benderang. Semakin terang cahaya background, maka semakin gelap objek. Yang B, reflection shoot. Dalam teknik ini, juru kamera tidak membidik objek langsung ke sasaran, tetapi justru ke benda-benda yang mengandung bayangan atau refleksi atau pantulan objek. Yang ketiga, yang C, door frame shoot. Dalam teknik ini, pengambilan gambar dilakukan dengan membuka sebuah pintu sedikit demi sedikit, kemudian melongok ke dalamnya. Seolah juru kamera mengintip tapi melalui pintu yang sedikit terbuka. Biasanya, teknik seperti ini memberikan kesan menegangkan, misalnya dalam film horor. Yang D, point of view atau POV. Dalam teknik ini, posisi kamera berada diagonal dengan objek. Ada dua jenis POV, yakni kamera sebagai subjek dan kamera sebagai objek. Sebagai subjek, kamera membidik langsung ke objek, seolah subjek bertemu langsung ke objek. Dalam teknik ini, komposisi dan ukuran gambar harus diperhatikan. Sebagai objek, kamera adalah seperti orang ketiga. Sebagai orang ketiga, tugas kamera layaknya pendengar dalam obrolan. Sebagai pendengar, dia akan selalu memperhatikan orang yang berbicara. Yang E, artificial it framing shoot. Dalam efek ini, juru kamera menempatkan benda-benda di depan kamera, sehingga efek yang muncul adalah keindahan karena kamera tidak langsung membidik objek, tetapi terhalangi oleh benda yang menjadi foreground. Yang F, jauh shoot. Dalam pengambilan gambar, biasanya objek tahu jika gambarnya akan di-shoot. Tapi dalam teknik ini, justru seolah-olah objek tidak tahu, sehingga ketika kamera menyorot ke arahnya, dia terlihat kaget, tapi dalam situasi yang dramatik. Yang G, framing with background. Dalam teknik ini, fokus tetap di depan, tapi latar belakangnya dimunculkan untuk memberikan kesan lain terhadap objek tujuan.
Objek berada dalam kondisi yang benar-benar tegas dan tajam, sementara background dibiarkan buram karena tidak ada kaitannya dengan objek. Yang H, the secret of foreground framing shoot. Dalam teknik ini, objek berada di depan, tapi background mempengaruhi dan ada kaitannya dengan objek. Pada awalnya, background dibuat agak buram. Lama-kelamaan background dibuat lebih jelas seiring alur cerita yang dikehendaki. Yang I, artificial highlight. Pada efek ini, rambut objek diberi efek cahaya buatan, sehingga menimbulkan efek bersinar. Selain untuk menambah penampilan, teknik ini juga untuk memberi batas antara objek dengan background, sehingga tampak lebih terpisah antara objek dan latar belakangnya. Yang J, fast road effect. Teknik ini memperlihatkan juru kamera berada di dalam kendaraan yang sedang melaju kencang. Kesan yang ditimbulkan adalah pemandangan jalan yang bergerak begitu cepat memperlihatkan efek kecepatan mobil objek. K. Walking shoot. Pada teknik ini, juru kamera mengikuti objek yang berjalan. Kesan yang ditampilkan adalah orang yang sedang berjalan terburu-buru atau dalam kondisi dikejar-kejar sesuatu. L. Traveling shoot. Pada teknik ini, juru kamera menempatkan kamera seolah berjalan-jalan menikmati pemandangan. Teknik ini biasanya digunakan pada film-film action untuk menampilkan keindahan pemandangan. M. Over shoulder shoot. Pada teknik ini, objek diambil melalui bahu pemain. Teknik ini mempunyai kesan menarik karena seolah lensa kamera mewakili pandangan seorang pemain. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih penyampaian materinya kepada Randi. Selanjutnya, tujuan dasar gerakan kamera akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada zoom. Zoom atau zooming merupakan gerakan paling dasar, yakni dengan cara mendekatkan atau menjauhkan objek secara optik dan mengubah panjang fokal lensa dari sudut pandang sempit ke sudut pandang yang lebih lebar atau sebaliknya. Perubahan ukuran subjek secara visual akan terjadi pada satu frame, misalnya dari long shoot menjadi medium shoot atau lainnya. Melakukan zoom ini biasa digunakan untuk memperjelas sesuatu hal yang lebih penting, baik pada subjek maupun sebuah kejadian. Selanjutnya ada dolly. Dolly atau track adalah pengambilan gambar mendekati atau menjauhi subjek dengan menggerakkan kamera di atas tripod atau dolly. Dolly in atau kamera mendekati subjek biasanya digunakan untuk membawa perasaan penonton untuk lebih berani, kuat, dan siap menghadapi tantangan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada panning. Pan atau panning merupakan gerakan kamera menoleh ke kiri atau pan left dan ke kanan atau pan right. Ada banyak fungsi dalam shoot ketika melakukan panning, meski pada prinsipnya dengan menggunakan gerakan yang sama. Selanjutnya ada clap. Clap atau clapping adalah gerakan kamera secara lateral atau menyamping berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Selanjutnya ada tilt. Tilt atau tiling adalah gerakan kamera secara vertikal mendongak dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Gerakan tiling banyak digunakan untuk menggiring mata penonton pada aktivitas tertentu pada subjek. Misalnya shoot dimulai dengan wajah perempuan menangis, menunduk ke bawah. Kamera melakukan tilt down dan shot terakhir pada jemarinya yang bergetar. Sehingga pembaca atau membalas SMS dari seseorang mungkin sedang diputus pacarnya. Selanjutnya keenam ada pedestal atau pad. Pedestal adalah gerakan kamera di atas pedestal yang biasa dinaik turunkan. Sekarang ini banyak digunakan portal Jeep Traveler. Pedestal up merupakan istilah yang digunakan untuk menggerakkan kamera yang dinaikkan. Sedangkan pedestal down merupakan gerakan kamera yang diturunkan. Selanjutnya yang ketujuh, arch adalah gerakan kamera memutar, mengiring objek dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Selanjutnya yang terakhir ada yang kedelapan, yaitu follow, adalah gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak, bisa dengan pan, tilt, pad, atau yang lainnya. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya materi kita oleh Dini.
Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh Sylvia Rahmadini. Kepada Dini dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu jenis angle kamera. Di sini ada 5 jenis angle kamera. Yang pertama akan saya bahas tentang bird eye view. Bird eye view adalah teknik pengambilan gambar dengan sudut pandang dari mata seekor burung. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa burung melihatnya itu dari atas. Dan ini memberikan efek yaitu sudut kamera akan cocok untuk menggambarkan gerak-gerik karakter. Selain itu juga sudut ini juga biasanya dipakai untuk menggambarkan posisi karakter di dalam sebuah latar tempa. Yang kedua ada high angle. High angle adalah teknik pengambilan gambar di mana fotografer berada pada posisi atas atau lebih tinggi daripada objek foto. Nah, ini akan memberikan efek bagi penonton yang akan merasa lebih dominan pada subjek di layar. Sebaliknya, subjek akan terlihat kecil, lemah, dan tak berdaya. Selanjutnya itu ada eye angle. Eye angle adalah pengambilan gambar dengan posisi kamera sejajar dengan objek. Dan sudut pandang eye angle ini angle yang paling umum digunakan untuk mengambil gambar. Efeknya akan memberikan penonton akan merasakan berada di tempat yang sama dengan karakter. Angle yang selanjutnya itu adalah low angle. Low angle merupakan sudut pengambilan gambar dengan posisi kamera lebih rendah daripada objek yang difoto. Secara psikologis juga, low angle akan menghasilkan objek foto yang terlihat kuat, elegan, mewah, atau kesan dominan. Seseorang yang ditampilkan dengan sudut pengambilan ini akan mempunyai kesan yang sangat dominan, dan seakan-akan itu akan menjadikan karakter itu seperti berkuasa. Ini akan memberikan efek yang dihasilkan berkebalikan dengan sudut yang tinggi. Angle yang selanjutnya adalah angle frog eye view. Sesuai dengan namanya, angle ini akan memperlihatkan kamera berada di atas ketinggian dan sejajar dengan dasar atau alas kedudukan objek. Kamera diletakkan di sudut yang sangat rendah dan diarahkan ke subjek. Akan memberikan efek bagi penonton yang akan merasa subjek terlihat lebih besar, dominan, dan megah. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dini yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Yunaldi. Kepada Yunaldi dipersilahkan. Lightning. Dalam produksi satu film, pencahayaan atau lightning mempunyai peranan yang penting dalam pengambilan gambar. Dalam buku Bambang Suhemdi, dibagikan menjadi 3 bagian, yaitu kualitas cahaya. Kualitas cahaya adalah diukur dengan ketajamannya, bukan ditinjau dari identitas. Oleh karena itu, para juru lampu membagikan kualitas cahaya menjadi sebagai berikut. 1. Cahaya yang sangat tajam, 2. Cahaya yang lunak, 3. Cahaya yang sangat lunak. 2. Identitas cahaya. Identitas cahaya adalah besaran pokok fisika untuk mengukur daya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya pada arah tertentu. Untuk itu perlu adanya teknik penempatan sumber cahaya yang dibagi menjadi 5 golongan, yaitu kilat, pencahayaan utama yang diarahkan pada objek. Field adalah cahaya pengisi yang digunakan untuk menghilangkan bayangan objek. Black light, pencahayaan dari arah belakang, berfungsi untuk memberikan dimensi agar objek tidak menyatu dengan latar belakang. Background light merupakan cahaya yang digunakan untuk menemani latar belakang model.
3. Suhu warna. Pencahayaan memang diperlukan untuk pengambilan gambar. Tanpa cahaya yang memadai, tentu tidak akan mendapatkan gambar yang baik. Berikut beberapa teknik pencahayaan dalam film. Pertama, kilek. Kilek merupakan sumber cahaya utama atau yang terkuat. Pencahayaan kilek diarahkan dari sisi samping di depan objek yang akan diambil. 2. Flek merupakan sumber cahaya sekunder atau cahaya pengisi di bagian yang berlawanan dari kilek. Jadi jika kilek datang dari arah kiri, maka flek datang dari arah kanan. 3. Black light. Black light ditempatkan pada belakang subjek dan digunakan untuk pencahayaan subjek dari belakang. Yang keempat, butterfly. Butterflying merupakan pola pencahayaan untuk mendapatkan bentuk bayangan seperti bentuk kupu-kupu di bawah hidung. Cara mendapatkan bayangan tersebut dengan menempatkan sumber cahaya utama di atas dan ditepat di belakang kamera. Chiaroscuro lightning dikembangkan oleh Leonardo da Vinci dan Rembrandt. Pada dasarnya teknik pencahayaan ini tampaknya cukup sederhana guna lampu yang lebih redup dan lebih terang dalam menciptakan kontras terang atau gelap. Cara untuk membuat lightning menerangi setengah wajah seseorang dan membiarkan separuh lainnya dalam kegelapan. Itulah materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi terakhirnya yang disampaikan oleh Yunaldi. Baiklah, itulah hasil presentasi diskusi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili kelompok 6, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.